Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Fajriyanti dengan NPM 23100101558 dari kelas 4C TI Reguler Pagi Banjarbaru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek dari tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 dengan studi kasus toko bunga. Jadi, program ini terdiri dari 4 kelas, yaitu ada bunga diskon, data bunga, data transaksi, dan main. Di kelas data bunga terdapat 3 atribut, yaitu private string nama, private int harga, private int stock. Kelas data bunga ini juga berfungsi sebagai superkelas yang mempresentasikan bunga secara umum. Lalu di sini juga ada konstruktor, aksesor, mutator, tambahan metode untuk mendeteksi apakah objek diskon atau bukan. Lalu di sini ada polymorphism. Selanjutnya di kelas bunga diskon terdapat satu atribut, yaitu private double diskon. Kelas bunga diskon ini merupakan inheritance atau turunan dari kelas data bunga. Di sini terdapat konstruktor, aksesor, mutator, polymorphism override. Jadi di sini kita mengoverride harga agar diskon otomatis dihitung. Di sini ada override is discount, override get info. Selanjutnya kelas data transaksi. Kelas ini berfungsi untuk menyimpan informasi pembelian bunga seperti nama bunga, jumlah yang dibeli, dan total harga. Di sini ada konstruktor dan aksesor. Selanjutnya adalah kelas main Java. Jadi kelas main ini merupakan pusat dari program ini. Di sini terdapat seluruh proses interaksi pengguna aplikasi toko bunga. Di sini ada 2 array, yaitu array daftar bunga dan daftar transaksi. Counter ada IO sederhananya. Lalu di sini adalah polymorphism objek subclass yang disimpan sebagai superclass. Ini ada daftar bunga, ini data bunga mawar. Di sini adalah harganya, ini adalah stok. Ini bunga yang diskon. Itu ada anggrek dengan harga 25.000, stoknya 5 dan diskonnya 10%. Ini adalah menu utama yang akan muncul pertama kali ketika aplikasi atau program dijalankan. Di sini ada menu tambah bunga, tampilkan daftar bunga, beli bunga, lihat transaksi, dan keluar dari program atau aplikasi. Ini adalah error handling yang menggunakan try catch yang digunakan untuk menghindari crash akibat input atau kesalahan pengguna. Kayak ini, harusnya inputannya berupa angka, tapi kalau di input pakai abjad A, B, C, D, maka kan keluar ini pesan input harus berupa angka. Selanjutnya ini adalah seleksi menu. Misalnya kita memilih menu 1 itu tambah bunga, maka yang muncul adalah metode tambah bunga, dan seterusnya. Lalu yang ini ketika kita memilih menu
5 yang keluar, maka akan dikasih pesan, terima kasih telah berbelanja di toko bunga Nino. Ini adalah metode tambah bunga. Jadi saat menambahkan bunga, pengguna akan diminta untuk mengisi data kayak nama bunga, harga, stok, terus apakah bunga ini promo atau bukan. Kalau bunganya termasuk promo, maka data bunga akan disimpan sebagai objek dari bunga diskon. Nih, selanjutnya adalah metode tampilkan bunga. Jadi dalam menu atau metode ini, seluruh bunga akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi. Ini. Jadi yang akan muncul adalah nama bunga, harga, dan stok. Jadi kalau misalnya bunganya diskon, akan dikasih tanda bintang atau emoji bunga tulip. Lalu di bawahnya akan diberi keterangan kalau yang bertanda bintang itu harganya sudah termasuk diskon. Ini adalah metode beli bunga. Jadi metode ini memungkinkan pengguna untuk membeli bunga sesuai daftar yang ada di tampilkan bunga ini, daftar bunga toko Nino. Lalu sini disuruh untuk menginput jumlah yang mau dibeli. Nah, di sini metode ini akan melakukan validasi stok. Misalnya kita membeli bunga mawar yang stok awalnya 10, kita beli 5. Maka di sini mutatornya akan bekerja mengurangi stok yang awalnya 10 menjadi 5, sisa dari yang pembelian ini. Jika sudah selesai membeli bunga, maka akan muncul pesan transaksi berhasil. Selanjutnya itu metode tampilkan transaksi. Fitur ini akan menampilkan riwayat pembelian dalam bentuk tabel. Maka misalnya belinya 2 kali, jadi di sini datanya ada 2 baris. Data transaksi yang akan dicatat itu adalah nama bunga, jumlah pembelian, dan total harga keseluruhan bunga yang telah dibeli. Misalnya bunga mawar tadi satunya kan 15.000. Misalnya beli 2, maka total harga bunga mawar yang dibeli adalah 30.000. Selanjutnya mari kita coba lihat ketika program ini dijalankan. Nah, muncul menu utama. Misalnya kita pilih tampilkan daftar bunga dulu. Di sini yang muncul ada bunga mawar dengan harga 15.000 dan stok 10. Lalu bunga melati dengan harga 12.000 dan stoknya 8. Ini bunga anggrek dengan harga 22.500 yang sudah didiskon 10% tadi dan stoknya 5. Ini terlihat tanda atau keterangan kalau tanda bintang merupakan harga yang sudah didiskon. Selanjutnya menu akan muncul lagi. Ini misalnya kita tambah bunga. Nama bunganya bunga poni. Harganya 35.000. Stoknya ada 12. Lalu bunganya misalnya promo. Ini akan muncul inputan promonya mau berapa persen. Misalnya 15%. Nah, bunga berhasil ditambahkan. Lalu kita tampilkan lagi daftar bunga, apakah bunga poni ini muncul di tabel daftar bunga tadi atau belum. Sudah muncul,
Jadi 15% dari 35.000 ini udah 29.750. Kita coba menu beli bunga. Misalnya beli bunga melati, pilih nomor bunganya nomor 2, jumlah yang dibeli 4, transaksinya sudah berhasil. Kita lihat transaksinya, menu keempat. Sini sudah terdata di riwayat transaksi pembelian bunga melati dengan jumlah 4, totalnya 48.000. Jadi 12.000 dikali 4 sama 48.000. Hanya kita beli bunga lagi, bunga diskon, bunga anggrek, kita beli 2. Kita lihat lagi transaksinya. Nah, sudah muncul bunga anggrek dengan jumlah 2, totalnya 45.000. Berarti harga total di sini sudah terdata dari harga diskon, bukan harga awal. Mari kita lihat stoknya apakah berkurang. Saya tampilkan daftar bunga. Nah, bunga melati tadi yang stok awalnya 8, kita beli 4, sisa stoknya adalah 4. Lalu bunga anggrek yang awal stoknya 5, kita beli 2, maka sisa stoknya 3. Sekian untuk penjelasan singkat program. Lalu kita keluar, nah muncul pesan terima kasih telah berbelanja di toko bunga Nino. Untuk penjelasan program sederhana toko bunga ini, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Untuk repository ke GitHub, sebelumnya sudah saya lakukan di luar penjelasan program ini. Jadi mungkin setelah ini saya hanya akan menunjukkan video timelapse mengimpor atau memasukkan coding ini ke GitHub. Saya akan share screen lagi, tapi untuk share screen video yang sudah saya record, video proses repository GitHub-nya. Di sini saya membuat repositorinya terlebih dahulu biar waktu melakukan git bash-nya gampang, karena sudah ada repositorinya dulu. Di create new repository, saya kasih repository namanya sesuai dengan ketentuan tugas akhir, yaitu nama, npm, kelas, dan pbo1. Ini saya isi Retno Fajar Jayanti, npm-nya 23100100158. 4 share PBO1. Deskripsinya saya menuliskan proyek akhir UAS pemrograman berbasis objek 1. Setelah itu langsung create repository.
sebelumnya yang di video saya pakai tema yang light. Sini saya ganti tadi malam jadi yang gelap. Jadi ini adalah tampilan Redmi-nya yang sudah saya edit. Kelasnya cek atribut, konstruktor, mutator, aksesor, enkapsulasi, inheritance, polymorphism, seleksi, ruangannya ini I/O sederhananya, array, dua array, error handling. Jadi secara keseluruhan saya sudah membuat 14 total poin materi sesuai ketentuan usulan nilai. Jadi menurut saya sekian yang bisa saya jelaskan atau tunjukkan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.